Intinya, sosial media itu, gunanya saat ini ketika lo punya brand, kita punya barang, ya untuk menyasar orang-orang tertentu gitu, yang mungkin sebelumnya nggak tahu ada produk lo ini. Sebenarnya ada cara gampang adalah lu bayar seorang KOL untuk review cilok lu udah. Itu pasti Hmm. engagement dapat. Sebenarnya lu bisa bikin yang nyeleneh tanpa mengurangi, value dari brand lo sih. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Naik Kelas bersama saya, Mr. Bob. Dan saya Maupit. Dan kali ini kita kedatangan rekan kita yang juga sebenarnya tim juga di Naik Kelas, Mas Tio Prasetyo Kita Utomo. todong ya lebih tepatnya ya. Langsung ditodong. Karena jagoan itu biasanya munculnya belakangan. Nanti beliau banyak ngebahas seputar sosial media dan rekan-rekannya. Ini banyak banget. Rekan-rekannya ini banyak. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Nah, itu kan biasa yang dipakai oleh teman-teman kita dalam nanti mungkin branding, personal branding, Iya. branding untuk usahanya, promosi dan lain-lain. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Masih permukaan dulu ya, kita ngebahas sosial media buat mungkin teman-teman yang baru mau memulai usaha. Jadi pertanyaan pertama nih Mas Tio. Kenalan dulu dong. Oh iya, Biar kenalin dulu belum dong. dikenalin ya. Iya. Boleh tahu kesibukannya Mas Tio seputaran dunia sosmed ini seperti apa sih? Apa ya, dulu ketika di agensi megang 9 brand, Wow. kebanyakan FMCG itu ya makanan ya. Makanan. Makanan dan susu balita gitulah. Ada beberapa brand, terus megang salah satu produk teh dan jus di salah satu grup besar Unilever. Terus susu juga, ya pokoknya dapatnya itu terus lah. Tapi kebanyakan emang susu, tapi di lain pekerjaan yang lain itu lebih berapa kali megang sosial media di dunia olahraga. Jadi emang dua dunia yang berbeda yang gue tekunin, gue jalanin, tapi belajar banyak di sana. Jadi insight-nya malah banyak banget ya dari dua hal yang berbeda. Karena kan sama sekali target itu ya. marketnya beda dua-duanya kan. Dan gimana cara lo approach ke dua market itu. Dan kalau FMCG kan sebenarnya FMCG itu kan lebih dekat dengan UMKM kan. Jualan sebenarnya kan. Karena lo ada KPI yang mesti lo penuhi, yaitu konversi dari postingan lo ke jualan gitu. Oke. Jadi biasanya ini kan teman-teman sudah banyak belajar digital marketing gitu-gitu kan. Semuanya serba digital. Bahkan banyak sekali sekarang teman-teman milenial atau Gen Z yang baru mulai usaha itu bahkan udah nggak mikir punya toko fisik gitu ya. Iya. Semuanya langsung terjun. Oke, gara-gara pandemi kemarin juga. Oke, ada WhatsApp, ada Instagram, udahlah pakai itu Ada aja. Facebook, Betul. TikTok. Terus langsung buka di Tokped. Sampai sama sekali memang tidak pernah bersentuhan dengan bisnis konvensional dulu. Nah makanya kan sosial media ini jadi salah satu tools yang luar biasa ya, powerful sekali. Yes, betul banget. Karena sosial media misalnya ketika makan tanpa, misalnya sayur tanpa garam itu benar terjadi di sosial media dan juga di bisnis ya. Karena kalau lo punya bisnis tapi lo nggak kalau dulu promosinya dari mulut ke mulut mungkin, dan tapi sebenarnya mulut ke mulut adalah salah satu cara yang paling efisien dan itu paling terpercaya. Karena kan tapi itu cara yang sangat old school banget, walaupun sekarang juga masih banyak dilakukan. Tapi kan sekarang ada sosial media, di mana sosial media lo dibutuhkan banget. Walaupun emang terkadang hype-nya kayak gimana. Contohnya hype soal makanan. Ketika yang kemarin ramai tuh milk bun. Oke. Gitu. Saya kemarin ke Bangkok ternyata coba, gitu aja. Tapi itu kan soal selera, nggak bisa disamakan sama siap orang kan. Iya. Nah itu karena apa? Karena ada viral di TikTok atau di Instagram. Orang penasaran, walaupun mungkin ya menurut dia enak, menurut kita belum tentu enak kan. Jadi itu intinya sosial media itu gunanya saat ini ketika lo punya brand, kita punya barang, ya untuk menyasar orang-orang tertentu gitu, yang mungkin sebelumnya nggak tahu ada produk lo ini gitu. Gampang, sesimpel itu doang sih. Tapi pengaplikasiannya tidak sesimpel itu, karena orang pasti banyak, gue udah punya sosmed tapi kok jualan gue dikit. Nah mungkin ada yang salah dengan cara approach lo ataupun cara ini lo dia itu. yang menjadi pertanyaan banyak kita sih UMKM kecil, baik kecil maupun gede sih sebenarnya. Tapi ini adalah pertanyaannya gini,
kita misalnya gue nih baru baru mau punya usaha nih. Terus kan oke, udah ada toolsnya nih, udah tahu nih, wah sosmed ini pasti bakal powerful banget. Kira-kira awalnya harus milih dulu kan. Gitu ya? Kan sekarang bingung banget, sosial media tuh banyak, ada Facebook, ada Twitter yang jadi X, terus kemudian ada Instagram, ada TikTok. Terus sekarang Tokopedia, ada Shopee juga yang sekarang mulai bergeser juga, ada bikin status, ada live-nya, ada segala macam. Kira-kira buat teman-teman UMKM ini yang mana dulu dan step awalnya harus ngapain? Gue gak bisa pungkiri bahwa pengaruh TikTok tuh sangat besar untuk jualan. Kalau kita mau jualan, kemarin sempat ngobrol sama beberapa teman yang sudah mulai live jualan di TikTok, itu engagement lebih besar dibandingkan ada di Instagram. Karena mungkin bagi orang sebagian umuran yang 30 ke atas, TikTok gak relevan kali ya, karena mereka mungkin kebanyakan aplikasi mereka males. Tapi bagi orang-orang yang umurnya di bawah target market itu 20-30 itu pasti buka TikTok kan. Gini, sekarang kita banyak tahu lagu baru dari mana? TikTok. Walaupun cuma sepotong-sepotong kan. Kita tahu tempat baru dari mana? TikTok. Betul. Yang gampang viral gitu. Gampang viral. Di Jepang deh misalkan, ketika waktu itu ada yang ke Tokyo terus video ngasih tau, ini ramennya enak, hype di Jepang, orang sana terus buka di Jakarta misalkan gitu dan rame. Orang tuh dari TikTok kan. Walaupun gak bisa kita percaya 100% karena terkadang cuma ya hype aja ya. Kayak wah ini kayak makan di pinggir pantai cek. Tapi pas kita sana, ya makannya biasa aja. Tapi at least orang udah kesana gitu. Gimana cara Jadi penasaran gimana gimana cara si brand itu untuk mengolah misalkan restoran, makanan dia emang sesuai hype-nya, ya itu urusan mereka. At least orang udah tahu sana dulu, engagementnya dapet nih. Tapi ada sisi negatifnya ya. Ada waktu itu beberapa tempat yang bagus secara estetik, mungkin di social media viral, tapi ternyata pelayanan dan juga kualitas dari barangnya atau makanannya itu tidak sesuai dengan tempatnya. Atau malah karena saking viralnya pelayanannya jadi lama dan jadi turun. Bisa jadi, karena ada beberapa yang komplain juga kan. Tapi ya itu intinya social media adalah gimana cara kita nge-reach orang-orang yang nggak tahu brand kita yang akhirnya viral. At least mereka mencoba dulu. Suka gak suka itu selera orang kan. Katakanlah TikTok nih sebagai platform utama teman-teman. Oke, kayaknya sekarang lagi hype-nya TikTok di kalangan marketnya netizen. What to do? Si kita nih sebagai UMKM yang baru, misalnya produknya apa? Cilok lah misalnya yang paling. Apa sih yang harus diposting dulu? Apa harus bilang, wah ini cilok paling enak, atau gimana introduksinya gimana? Sebenarnya orang itu bisa bikin apa aja di TikTok. Lo dan kemarin sempat ngobrol. Di TikTok itu gak mesti yang serius ngedit-ngedit. Lu bisa bikin mentahan konten kayak misalkan lagi goreng cilok, itu juga gak apa-apa. Tapi asalkan sebenarnya ada cara gampang adalah lu bayar seorang KOL untuk review cilok lu udah. Itu pasti engagement dapat. Itu cara terakhir, raja terakhir tuh misalnya lo itu endorsement lah ya. Kayak cheating code lah, ini cheating code. Tapi gimana caranya untuk pertama kali ya lu posting gimana cara lo bikin cilok, bisa macam-macam keseharian lo sebagai tukang cilok. Karena terkadang orang lebih gini, semua orang tahu cilok gitu. Tapi gimana caranya membuat cilok ini jadi menarik adalah, lo ingat ya yang ada orang jual goreng kerupuk yang pakai baju kostum-kostum aneh-aneh sampai itu kemarin dia dapat endorse Ghostbuster. Pakai baju Ghostbuster tuh gila menurut gue sih. Sampai si pihak itu yang buat Sony Sony nyuruh dia pakai baju Ghostbuster untuk di endorse film itu sambil ngegoreng kerupuk. Itu yang kita bisa pelajari apa? Orang pengen tahu cara prosesnya kan, dengan cara yang out of nowhere, out of the box. Ya mungkin keseharian lu sebagai tukang cilok tuh ngapain? Faktor hiburannya juga ya. Faktor hiburan gak cuma barang. Karena cuma barang doang ya. Lo tuh tahu cilok kayak gimana lah. Gimana cara lu bikin ciloknya menarik? Ingat yang Odading Mang Oleng? Yang rasanya seperti Iron Man. Yang sampai sekarang masih rame. Karena emang ketika lu di sana, ya Odading rasanya seperti itu, tapi ya orang suka. Enak aja. Ngerti gak? Jadi maksud gue, gimana cara kita ngejual unique selling point USB itu apa? Lo mungkin keseharian gue sebagai tukang cilok gitu, gimana cara lo kayak kan sekarang ada konten-konten ya pagi hari aku bangun ini macam-macam, cek aja tren di TikTok seperti apa, ikutin aja karena riding the wave. SEO dapat, engagementnya dapat. Selain misalnya kita mikirin nih gimana membuat cilok terbaik yang terenak, itu kan udah pasti. Betul. Terus kan kalau bikin konten
Oke, proses sehari-hari udah dilakuin. Berarti kan sekarang harus mikir lagi dong. Gimana caranya kita membuat promosi konten dengan cara yang paling nyeleneh atau Betul. paling unik atau yang tadi riding the wave atau mengikuti tren yang terjadi gitu kan. Itu kan kita makan cilok dengan gaya estetik kan ada tuh. Bisa tuh. Lo bikin rekaman cilok estetik bisa kan. Nah ini gue ngomong ini orang masih mikir kayak alah Instagram lo aja gak. Ya terkadang ketika lo kerja di dunia digital Instagram pribadi lo gak diurus. Karena lo ngurusin brand. Iya. Banyak teman-teman gue tuh dibalik banyak akun-akun besar Instagramnya biasa aja. Cuma idenya karena dia fokusinnya ke dia bikin itu Instagram brandnya bagus banget. Karena ide kesana semua. Karena dia udah capek ngapain gue dibayar ini. Kecuali emang kerjaan lo KOL ya. Iya. Gitu. Ya gue aja misalnya bisa dibilang kayak KOL bola aja mager bikin konten bola. Oke. Terus misalnya tadi kan udah tahu nih strateginya kayak gitu bisa terkenal, kayak bisa naik hype-nya. Jadi kira-kira toolsnya apa aja sih untuk misalnya ngomongin TikTok dulu deh. Toolsnya yang dipakai itu teman-teman bisa pakai apa aja sih? Sebenarnya bisa ngerekam pakai handphone kamera handphone biasa juga aman. Tapi kalau mau advance lagi CapCut. Pakai CapCut. Sister company-nya TikTok juga kan satu perusahaan ada CapCut Pro yang bayar yang dengan berbagai macam fitur yang luar biasa. Plus ketika lu bikin satu konten yang ada narasinya, pasti kan ada teksnya. Iya. Karena jadi sekarang teks tuh wajib ya? Karena orang kayak gue, misalnya gue lagi meeting, gue buka sosmed kan gak ada suara. Oke. Teksnya putar tuh baca, oh iya baca gitu udah. Jadi bahkan suara gak dengar yang penting bisa baca. Bisa baca. Itu habit orang zaman sekarang. Dan lu pasti perhatiin TikTok itu kan, misalkan ini satu layar TikTok nih, hampir seperempatnya tuh ada macam-macam gitu kan. Nah lu teksnya agak dinaikin. Biar kebaca. Gitu. Karena itu permasalahan orang taruh di bawah tuh ketutupan nama komen atau apa dinaikin. Nah itu salah satu itu simple tapi krusial buat orang-orang gitu. Dan kalau bisa covernya itu yang menarik orang ngeklik ngebuka gitu. Clickbait ya berarti ya. Depannya ya. Itu gak bisa dipungkiri. Tapi gak usah yang kayak 5 tempat cilok terbaik di Jakarta, nomor 5 bikin kamu. Enggak, itu orang udah gak kemakan sih. Pakai cara ini kayak cilok terenak di muka bumi bikin kamu semakin seperti Superman gitu. Misalnya kopi bisa macam-macam gitu sih. Cilok sampai ke bulan gitu. Nah. Jadi tadi kan satu misalnya udah tahu nih resep contoh cheatingnya atau contoh curangnya udah banyak kita comot dari TikTok yang lain ya. Dari itu udah gampang lah misalnya teman-teman bisa mengaplikasikan sesuatu yang lagi viral, sesuatu yang sudah dibuat orang lain itu nggak apa-apa ya dilakuin ya. Nggak apa-apa. Terus kemudian ATM, amati tiru modifikasi. Kemudian pakai toolsnya tadi, pakai CapCut. Kira-kira apa lu yang lu sering pakai edit? VN juga bisa. VN atau ya Canva ya. Canva juga bisa ya. Dan itu berarti harus belajar dulu dong ya. Belajar. Karena itu udah banyak tutorialnya juga pasti. Betul, karena itu rata-rata orang tuh bisa learning by doing sih. Ya. Kayak coba-coba gitu. Coba-coba sendiri, trial and error. Nggak mungkin sekali langsung viral, enggak lah. Agak susah. Yang penting konsisten, karena konsisten is the key gitu loh. Jadi kayak sehari 1-2 postingan, bisa bikin lagi gitu. Kalau tadi ngomongin teknik foto dan teknik editing itu kan juga udah banyak tutorialnya. Betul. Tapi tadi yang disebut sama Mas Tio satu, copywriting. Menulis ya. Menulis yang indah, menulis yang clickbait itu belajarnya gimana sih? Banyak-banyak baca sih. Contoh misalnya buat teman-teman baca buku apa atau nggak, bebas nyari kayak seperti baca apa? majalah, baca buku, karena dari situ kan lu bisa mainin kosakata bermacam-macam kan. Kayak saya nih, kayak gue misalkan gue komentator bola, gue menggunakan berbagai macam kosakata untuk merangkai satu situasi gitu misalkan. Contoh. Jadi kayak ya misalkan lagi nyerang, oh ini tendangannya meleset dari pinggir gawang tipis banget berapa senti bagaikan kamu mengejar pasangan yang gak dapet. Bisa macam-macam. Misalnya kayak ya intinya baca terus dengerin konten-konten orang lain, kosakata yang lagi ngetren tuh apa dan lain-lain. Kayak sekarang kayak sastra bilang kayak selalu kayak gitu kan. Nah itu jadi orang jadi sering melakukan itu kan. Terus saya ngomong kayak mana sih? Nah itu juga lagi ngetren. Misalnya kosakata itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dipelajari secara formal sih. Ya formal bisa lo dari ketika lo sekolah bahasa Indonesia, tapi ketika lo mau bikin sebuah makalah, paper, proposal itu kan lo membaca banyak referensi kan. Dan dari banyak referensi itu ya
lo akhirnya membangun sebuah imajinasi di otak lo untuk merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang menarik gitu kan. Itu lebih kayak itu emang apa ya? Ingat gak ketika dulu ada brand Yamaha, dia bikin tagline-nya semakin di depan. Iya. Lo kebayang gak ketika lo saingan lo ada Honda, ada Suzuki, Yamaha bikin semakin di depan, bukan yang terdepan tapi semakin di depan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Yamaha itu semakin di depan dari Honda dan ini. Itu sebuah tagline yang simple tapi maksudnya tuh banyak gitu. Iya. Gitu. Terus kayak apa? Tagline mana lagi selain di McD? Zaman dulu. Terus ada, ini bukan masalah Zionis, itu bukan, ini sebuah tagline yang kreatif yang keren. Iya. Terus misalkan kita apa ya? Izenza, ingat ya yang iklan lantai tuh yang dulu sering ada di TV, iklan lantai yang iklannya nyeremin. Izenza not I like it. Ya dia maksudnya kosakata caption itu tuh yang sebenarnya lu bisa mencari, lu bisa baca, bisa mencari inspirasi dari mana aja sih. I see. Sama kan kayak tadi memang akhirnya mencari inspirasi dari tempat-tempat lain. Kemudian semakin unik. Kadang-kadang kan orang semakin nyeleneh itu semakin. Ya kayak misalnya iklan apa waktu itu keluar dari kepala dari ibu-ibu keluar dari kosmos. Betul. Itu kan semakin unik, semakin aneh. Itu semakin akan dibicarakan banyak orang. Semakin dibicarakan. Betul. Tapi itu apakah ada kaitannya sama usaha kita nggak? Misalnya gini. Tadi mungkin cilok kalau diplesetin ke bercandaan nggak apa-apa. Tapi kalau produk saya produk yang agak formal, terus punya value tertentu, apakah bermain di ranah-ranah yang clickbait atau ya membuat orang tertarik dan ketawa? Nah, kita masih perhatikan dulu target marketnya siapa gitu. Kalau misalnya katakanlah brand kita apa ya, kapal tanker gitu. Itu serius banget kan ya. Berat banget. Brand lo kapal tanker kan. Ya lu gimana caranya bikin konten yang gak menurunkan value kapal tanker lo, tapi dibikin elegan, tapi orang menarik untuk menonton. Simple. Contohnya gini, lo ingat iklan Volvo gak? Yang ada Jean-Claude Van Damme yang dia split. Udah lupa. Ada yang si Volvo-nya bus gitu. Oh iya yang dia split. Out of nowhere lo Volvo brand luxury, ada Van Damme split diomongin semua orang gak? Iya. Sesimpel gitu doang. Tapi tidak mengurangi, itu kan nyeleneh ya. Tapi tidak mengurangi value dari luxury brand lo. Nah oke. Jadi kayak inspirasinya sebenarnya ya jangan, kalau emang mau sekarang kan zaman sekarang orang tuh udah meninggalkan yang serius-serius ya, capek gak sih? Jadi yang lebih ke fun, bahkan mungkin gitu cerita fun. Mungkin kayak atau edukasi. Iklan-iklan yang buat kayak Marjan gitu kan semakin advance ya, semakin. Marjan Universe sekarang udah kayak Marvel bikinnya. Tapi maksud gue katakanlah handphone lo, brand handphone lo yang harga 20 jutaan gitu. Tapi lu mau bikin yang nyeleneh, ya lu bikin video, cari referensi, cari video yang sketch gitu, tapi tidak mengurangi eksklusivitas lu kan. Bisa. Sebenarnya inspirasi banyak kan, kalau diomongin sekarang agak PR karena masih brainstorming juga kan, bikinnya seperti apa kan. Tapi sebenarnya lu bisa bikin yang nyeleneh tanpa mengurangi value dari brand lu sih. Kalau cilok kan udah pasti lu recehin aja. Tapi kalau misalkan lu dapet brand handphone mahal gitu, kayak gini deh, Vivo deh. Handphone itu kan dari berbagai macam range ya. Dari yang 2 juta, 3 juta sampai ada 12 juta. Lo lihat deh iklan mereka setiap itu tuh beda-beda. Tapi kan mereka tahu target market mereka siapa. Berarti yang harus dipikirin adalah targetnya siapa dulu. Target market. Betul. Kita dulu. Kayak misalkan gini. Lo UMKM, lo jualan baju polos gitu. Target market lo siapa? Anak-anak kuliahan, mahasiswa, first jobber. Harga lo range-nya 50.000 sampai 100. Ya lo bikin kontennya dari situ. Kayak misalnya bikin harga 50.000 bisa dapat apa aja gitu. Bisa makan di ini terus saya juga aku bisa beli ini gitu. Bisa macam-macam kontennya kan. Jadi lebih spesifik gitu ya. Betul. Karena paling dasar adalah ketika lo main di sosial media, lo mesti tahu target market lo apa. Karena ada satu fitur yang namanya boost ads dan itu bisa nyasar target market lo. Sebelum ngomongin ads ya. Tadi kan ngomongin postingan awal. Kaitannya misalnya ada fitur yang sekarang lagi rame juga. Live gitu ya. Jualan live. Itu seperti apa sih teman-teman harus menyambut kayak gitu? Apakah harus sekarang live harus 1 jam minimal terus supaya dapetin. Kalau live itu sebenarnya tergantung sosok sih sejujurnya. Kalau menurut gue ya. Karena ini gue juga sedang mempelajari hasil dari live itu sebenarnya buat kita tuh konversi seperti apa. Karena ketika lu jualan, gue nih jualan, orang siapa sih mau lihat gue?
Lu bandingin misalnya gue tiba-tiba sebelah ada Raffi Nagita jualan barang yang sama. Lebih laku orang kesana kan. Iya. Ya itu emang agak effort. Tapi ya gimana. Tapi waktu itu ada kan. Dia menjual dengan konsisten walaupun yang nonton cuma 5. Tapi dia tetap jualan. Gitu. Ya, itu konsisten aja. Terus kan orang akhirnya tahu dan algoritmanya pasti muter kan. Mencari kopinya seperti apa. Dan sering banget kita lihat kan ada yang gue udah jualan nih di TikTok tapi gak ada yang beli. Ya lu apakah lu memanfaatkan sosial media lain untuk promosi? Twitter, Instagram. Gue besok jualan live di TikTok, jangan lupa nonton ya gitu. Bisa juga di-share. Jadi narik dari channel. Karena lo bisa, lo membutuhkan orang untuk at least masuk satu kan. Iya. Gitu. Dan kalau lo di TikTok, kalau misalnya orang TikTok, orang itu user TikTok itu kayak allow reference from your contact. Misalnya kayak lo, misalnya kayak nomor gue ada di nomor lo, Po. Lo bisa kadang gue bikin konten, lo bisa ngeliat kan. Iya. Gitu. Jadi itu maksud gue. Iya. Itu bisa terjadi juga. Jadi ya tanpa harus apa ya bisa dibilang TikTok live itu salah satu hal yang bisa orang lagi mencoba. Ini triknya apa ya? Masih banyak yang mau crack juga. Karena kalau yang udah pasti selebritis pasti lakunya gila-gilaan. Yeah. Tapi gimana kalau kita warga biasa? Apakah masih maksimal? Kalau menurut gue gedein dulu sosmed lo, engagement lo, katakanlah punya followers yang banyak baru mulai TikTok live sih. Kalau lo followers cuma ada 10 ya TikTok live juga percuma ya. Percuma, mendingan lo gedein dulu, konten lo dibagusin, lo banyak promo juga, terus lo bikin konten-konten yang menarik, orang pasti akan kesana dengan sendirinya. Oke, kalau dari pengalaman Mas Tio nih, ketika nge-build dari awal, dari nol postingan, jadi emang dia buat dari awal, selain tadi emang kita udah nyiapin konten-konten unik ya, kita apa sih konten-konten apa lagi yang bisa menjadi idenya? Ini mau jawaban yang pakai editorial plan atau yang kayak udah bikin langsung aja gitu? Ini ada dua, karena kalau nggak apa-apa. Itu kan kalau opsi misalnya aja ada dua jadi opsi. Karena kalau yang gue lakukan di agensi, gue bikin editorial plan, weekly editorial plan, bahkan terkadang gue monthly. Nah itu boleh dijabarkan sedikit nggak dalam waktu yang singkat ini kira-kira? Nah intinya editorial plan itu adalah lu gue mau bikin konten apa di hari itu, referensinya seperti apa, eksekusinya seperti apa, detailnya seperti apa, 5W1H-nya itu seperti apa gitu. Itu paling kalau teman-teman biar nggak pusing bisa dibuat seminggu sekali ya. Bisa. Mau bikin apa? Sebenarnya ini yang biasa teman-teman lakukan ketika mau posting di sosial media kalian. Tapi ini kita planningin. Jadi posting tuh harus dipikirin gitu ya? Harus dipikirin. Jadi nggak bisa tuh, udah sekarang posting ini, lagi ada yang beli. Bisa, kalau dulu itu nggak apa-apa. Kayak misalnya screen capture dari transaksinya. Nah gitu, itu nggak apa-apa. Tapi lebih bagus aja kalau kalian planningin dari awal mau ngapain. Jadi direncanakan itu yang sekarang agensi digital agency lakukan. Dia udah mempersiapkan semuanya, materinya, asetnya udah ada. Itu tinggal dibikin, ntar ada tim kreatif yang bikin semuanya, itu jadi tuh. Tapi kalau yang kayak masih kecil, UMKM yang mungkin kayak ngapain sih editorial plan? Ya nggak apa-apa. Tapi jangan sengasal itu. Jangan sengasal. Bikinin dulu. Gue mau bikin ini besok ada bikinnya konten ada. Ya udah tinggal kalian bikin gitu. Ya, bisa hari hari juga. Jadi tinggal kalian pilih mau yang kayak gimana. Ada yang tiba-tiba lagi di jalan macet, dapat ide besok posting buat ini bisa juga kan. Oke. Enak, ada plus minus ya. Enaknya kalau di planningin lah, lu nggak usah mikir-mikir ribet-ribet. Kalau yang nggak di planningin, plusnya adalah ya lu nggak terkungkung dengan itu doang gitu. Kalau dilihat dari fiturnya kan sekarang ada yang video, ada bisa carousel, ada feed, ada live. Itu perbandingannya biasanya gimana sih? Mesti melihat data-data dari orang klien atau kalau di Instagram itu reels lumayan kencang. Video kan masuknya reels semua sekarang kan. Yeah. Reels lumayan. Iya, story juga lumayan kencang. Jadi kayak kalau misalnya kalian posting reels itu terkadang lebih gede karena ya setahu gue sekarang ya Instagram tuh lagi mau gedein reels buat nyaingin TikTok. Nah di TikTok sendiri? Nah TikTok sendiri sebenarnya yang tadi gue bilang, lo lagi posting apa aja ya, posting apa aja sebenarnya udah. Jadi apakah harus diseling juga? Hari ini posting video, posting gak apa-apa. Besok posting carousel, besok apa gitu. Tapi kemarin ada yang sempat bilang bahwa kalau kalian cuma mau mirroring konten, better posting di TikTok dulu baru di Instagram. Oh, ada pengaruh apa? Sugesti orang kali ya. Sugesti. Nggak, tapi katanya algoritmanya membaca TikTok lebih seneng kayak nggak dianaktiriin gitu loh. Jadi gue udah posting duluan di TikTok gitu sebelum ada di Instagram. Mungkin ya kata orang, tapi gue nggak tahu. Sebenarnya tapi banyak juga kemarin banyak yang penggiat ngomongin gitu juga. Jadi jangan diposting di hari yang sama ketika
Misal kontennya sama, jangan di Instagram sekarang, di TikTok sekarang. Tapi belum ada penjelasan langsung dari TikTok kan, sama Instagram ya. Sebenarnya sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Ya followers 1 juta, lu posting di dua-duanya pasti rame-rame juga kan. Gitu. Iya. Gitu sih. Karena user TikTok sama user Instagram tuh beda. Sama kayak user Spotify dan YouTube itu beda. Segmennya beda. Sama gitu. Facebook juga beda ya. Jadi ya beda. Gak ada masalah. Oke. Menurut gue ya gitu. Berarti balik lagi ke target marketnya di mana. Betul. Terus dia itu lebih kepada pengguna Instagram atau mau fokusnya di mana? Lo mau fokusnya di TikTok doang ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ngomongin tadi setelah posting-posting kan, kalau yang namanya organik kan mungkin ya namanya organik ya pelan-pelan gitu ya. Nah, kapan sih kita harus mulai masuk ke endorsement atau masuk ke yang ads berbayar untuk TikTok? Gak ada kapannya sih, punya duitnya apa enggak? Enggak, maksudnya apakah harus bikin dulu fondasinya misalnya? Gak masalah, lu dari awal langsung bikin endorsement juga gak apa-apa. Oh gitu ya? Gak masalah. Jadi gak ada rules yang kira-kira atau lebih mau baik posting tiga konten dulu gak masalah. At least orang tahu ini legit nih, tempatnya ada gitu, barangnya ada gitu. Okay. Gitu. Dan sekarang kan kayak udah banyak ya yang mikro sama makro. Dan TikTok pun sekarang bisa dibayar. TikTok dibayar maksudnya gimana? Lu bisa bayar TikTok untuk nge-boost konten. Oh iya. Dan langsung itu ya? efektif. Gitu. Oke. Kalau misalnya gini, wah saya punya produk makanan tadi lagi cilok. Bagaimana sih saya menentukan siapa ya? Saya mau endorse siapa ya? Kan selebgram banyak. TikTokers yang gede cari juga aja banyak. yang sesuai target market. Kemana misalnya kemana saya bisa mengacu, apakah ada website tertentu? Gak ada. Atau ada grup ada. KOL itu tertentu? Ada. Tapi itu minor lah Pak. Maksudnya itu gak usah dipikirin dulu. Karena sebenarnya itu hal yang gampang ketika lo, apalagi kalau setiap orang punya referensi beda-beda kan. Jadi sekarang apalagi kalau kayak KOL gitu udah ada kontak person ya. Jadi ya misalnya saya UKM dari Cianjur nih yang nonton. Teman-teman yang nonton naik kelas dari Cianjur. Terus pasarnya itu cilok mau masarin di Cianjur. Kan kalau KOL-nya atau selebgramnya atau TikTokers ini orang Jakarta, apakah masuk ke marketnya dia? Itu biasanya gimana sih cara, kalau saya orang awam, gimana ya saya nyarinya? Atau bisa nggak sih dicari TikTok Cianjur gitu? Sebenarnya KOL lokal tuh banyak. Setiap kota tuh ada. Di Makassar ada, di Cianjur pasti ada. Ya dia kalau dia orang Cianjur ya pasti dia tahu dong lokalnya siapa. Jadi bisa. Berarti harus riset dulu ya. Riset dicek aja di Cianjur udah tahu kan pasti. Gitu. Tapi ya lu mesti nanya-nanya dulu sih yang mana. Karena kan bisa kelihatan dari followersnya berapa, terus yang komen berapa, likesnya berapa. Kan banyak sekarang nih yang followersnya 30.000 tapi likesnya cuma 30. Nah itu gimana sih sebelum kita transaksi misalnya? Ya dicek dulu aja. Enggak, iya maksudnya nanya sama si orangnya, boleh nggak saya minta apa yang harus ditanya? Gak usah ditanya. Sosial medianya gini kan, aja mungkin. Lu kelamaan kalau kayak gitu. Nggak, kan teman-teman awam nih, baru nih. Iya maksudnya itu kelamaan. Lu tinggal cek aja deh segampang. Misalkan followers lu 30.000 tapi engagement lu cuma, likes lu cuma 30. Ya kali nih followers 30.000 gak palsu nih, ngapain. Cari yang lain, gampang itu doang. Minimal 100, misalnya followers lu 30.000 terus likes lu 300, itu aja masih agak curiga. Gitu. Likes followers lu 330.000 minimal 10% ya kan. Harusnya. Katakanlah harusnya 3.000 lah. Iya. Ya atau 3.000 atau enggak katakanlah 1.000 lah likes-nya. Itu udah kelihatan tuh. Oh, dan konsisten, nggak cuma di satu posting. Karena kalau cuma satu posting bisa tuh orang jasa nge-likes Instagram lo. Oke. Jadi intinya lu bisa ngecek sendiri, nggak usah mikir banyak. Paling gampang orang awam, oh followersnya segini kok, likesnya cuma dikit. Cari yang lain gitu. Mendingan mana nih kalau ada pertanyaan ke orang dengan followers besar banget atau orang yang sedang-sedang atau tadi ya nano atau mikro influencer? Kalau makro itu yang gede, mikro tuh yang kecil. Makro tuh udah di atas 500.000 gak salah deh. Kalau yang mikro tuh di 100.000-an ke bawah gitu, lupa gue. Ya tergantung duitnya aja. Efektivitasnya masing-masing ya? Masing-masing. Berarti harus dicoba ya gitu ya? Mesti dicek juga. Jadi gitu. teman-teman kalau ini kan karena waktunya kita juga sudah habis. Misalnya tadi kita coba simpulin ya Mak Opit ya. Kalau mau coba tadi rekomendasi dari Mas Tio, coba main TikTok dulu. Karena memang sekarang yang lagi hype, lagi happening adalah platform TikTok. Dan teman-teman bisa mencoba belajar membuat konten. Dengan cara apa tadi? Ada Canva, ada CapCut, ada VN. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah satu yang penting adalah tadi
ada subtitlenya, posisinya. Posisi. Terus kemudian ada beberapa fitur yang tadi bisa dicobain satu-satu tuh, dari karusel, Iya. bikin cerita-cerita yang lucu, video-video yang lucu, ya disesuaikan dengan dengan value perusahaannya atau value usahanya. Terus jangan lupa juga tadi cobain juga mungkin bisa live di TikToknya. Tapi itu ada ininya ya, ada minimum bisa live tuh di followers berapa. Jadi itu harus dikejar dulu kayaknya. Dan bisa memakai tadi setelah itu ya tadi yang gratis, bisa juga pakai yang berbayar juga. Entah itu beriklan lewat TikToknya langsung atau misalnya atau pakai KOL atau endorsement lah istilahnya ya. Kita bisa bayar orang atau bisa juga pakai, kalau saya lihat juga misalnya usahanya makanan, bisa juga endorsement langsung ke para seleb food blogger gitu ya. Jadi lebih tepat kan itu kalau teman-teman ada di tadi misalnya di Cianjur atau di daerah, bisa jadi langsung follow up ke mereka yang ada di daerah biar targetnya ya tepat di sasaran. Jangan pakai seleb internasional atau bahkan internasional, ya jangan gitu. Yang nasional atau yang di Jakarta memang gede nomornya, tapi secara nanti tepat atau tidaknya ya belum tentu. Jadi bisa disesuaikan. Jadi mungkin di episode kali ini kita belajar sampai di situ dulu. Karena mungkin nanti kita bisa gali lebih banyak dari Mas Tio di episode-episode selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, Mas Tio. Nggak salah loh. Kalau ada pertanyaan silakan drop aja langsung di kolom komentar di YouTube ataupun di Spotify juga bisa komentar. Atau kalau mau lebih dalam lagi kita bisa diskusi lewat DM di Instagramnya naikkelas.id. Nanti kita cantumkan juga Instagramnya Mas Tio. Barangkali teman-teman masih ada pertanyaan yang pribadi. Terima kasih Mas Tio. Sama-sama. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk mulai segera terjun ke TikTok. Biar nggak cuman anak-anak Gen Z aja nih. Kita-kita yang milenial atau lebih tua bisa main di sana juga. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Mr. Popo. Saya Maupit. Terima kasih. Terima kasih Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.